Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sultan. Saya dari Kabupaten Banyuwangi, mengajar di SMP Negeri 3 Bangorjo. Di sini saya akan menjelaskan KB3 tentang menganalisis perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dalam subcapaian menganalisis perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, ini ada 4 subcapaian pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang nomor 2, kita akan mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang nomor 3, kita akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang terakhir pastinya akan menjelaskan tentang menganalisis implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Langsung saja, sebelum kita menganalisis perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Jadi definisi dari perkembangan emosi, ya, definisinya kalau perkembangan emosi adalah perasaan yang ada pada diri individu. Ya, kalau emosi. Kalau sosial adalah perilaku sesuai dengan tuntunan sosialnya. Kalau spiritual, hati nurani pribadi, jiwa, keteguhan hati, atau keyakinan. Ya, ini adalah masing-masing definisi dari emosi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, kita akan bahas tentang karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Sebenarnya karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual itu bagaimana? Yang pertama, kita bahas tentang perkembangan emosi. Kalau perkembangan emosi itu melalui 3 tahapan. Ada tahapan stimulus, ada rangsangan, terus variabel organik. Setelah ada rangsangan, diproses organik oleh dirinya sendiri. Yang nomor 3 adalah variabel respon. Muncullah sebuah hasil emosi pada diri manusia. Kalau perkembangan sosial itu dimulai sejak bayi sampai usia lanjut sesuai dengan sosial kehidupannya masing-masing. Yang nomor 3 adalah perkembangan spiritual, itu dibagi menjadi 3. The fairy tale stage. Bisa bahasa Inggris juga. The fairy tale stage disebut dengan dunia dongeng. Ini terjadi pada usia anak 3 sampai 6 tahun. Makanya kenapa dinamakan dunia dongeng itu usia anak 3 sampai 6 tahun itu rata-rata apapun yang dimasukkan perkataannya kepada anak usia 3 sampai 6 tahun, mereka mempercayainya. Ya. Ini malah bagus sebenarnya untuk menanamkan landasan-landasan fondasi keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Menjadi modal luar biasa. Yang kedua, perkembangan spiritual itu dibagi, yang kedua adalah the reality stage. Anak usia 7 sampai 12 tahun itu sudah mulai bisa merealitakan. Harus mulai bisa berpikir realistis gitu. Jadi apa yang kita jelaskan itu harus dibarengi dengan salah satu bukti minimal gitu. Terus perkembangan spiritual yang ketiga itu the individual stage, itu pada awal remaja sampai usia dewasa. Nah, jadi ketika awal remaja berarti usia 12 tahun ke atas, itu seorang anak kadang sudah bisa individual stage, sudah punya pemikiran dan pilihan sendiri. Kita sebagai peserta didik ya berusaha kita bebaskan, tapi tetap sesuai dengan pendampingan norma agama dan norma kewarganegaraan. Ya. Yang nomor 3, ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Ya, kalau faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu dibagi menjadi 3. Ada pengaruh keadaan individu sendiri. Seseorang itu emosinya bisa emosi aura positif atau negatif, ya tergantung. Salah satunya adalah faktor keadaan individunya. Kan ya keadaan individu seorang berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang fisiknya sempurna, ada yang fisiknya kurang sempurna, itu pasti akan berpengaruh. Ada yang ganteng seperti saya, ya, itu.
Itu sangat berpengaruh dengan keadaan individu sendiri, tentang emosinya masing-masing. Yang kedua, yang berpengaruh kepada perkembangan emosi adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Jadi dalam menjalani kehidupannya pernah mendapatkan sebuah masalah-masalah bagaimana, itu sangat berpengaruh kepada emosinya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan pastinya. Jadi emosi itu bisa muncul, sebuah emosi rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih, itu pasti ada faktor lingkungannya. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor yang mempengaruhi faktor sosial seseorang adalah satu adalah faktor individu. Ya, itu juga sama, faktor individu, termasuk kematangan usianya, ya. Anak-anak yang usia sudah matang, jadi bisa bersosialisasi dengan temannya. Yang masih belum matang itu tetap bisa, tapi tetap faktor individu itu sangat berpengaruh. Yang nomor dua adalah faktor lingkungan keluarga, ya. Yang nomor tiga adalah faktor dari luar rumah, dari teman sebayanya, dari media sosialnya. Nah, jadi perkembangan faktor seseorang itu sosialnya bisa berkembang apa tidak, tergantung ya dari media luarnya, itu sangat berpengaruh. Nomor empat adalah faktor pengalaman sosial anak. Kalau faktor pengalaman sosial anak, tadi dulu ketika usia anak-anak itu kalau sering dicegah mungkin dengan orang tuanya, ya berarti nanti juga akan berpengaruh. Tapi semua itu bisa berubah tergantung dengan pembelajaran yang ada di keluarganya maupun di luar keluarganya. Yang ketiga ada faktor spiritual. Jadi faktor spiritual itu yang mempengaruhi faktor spiritual peserta didik atau seseorang itu ada berapa? Di sini ada, kami sebutkan 7, ada faktor keluarganya, ada faktor lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, ada faktor genetik, tingkat penalaran, dan teknologi. Semuanya itu berpengaruh terhadap spiritual peserta didik. Yang terakhir, implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Implikasi apa yang bisa kita lakukan sebagai guru, ya? Kalau terkait tentang emosi, ya, implikasi perkembangan emosi, kita sebagai guru kita sadari bahwa seseorang itu mempunyai emosi yang berbeda-beda, ya. Kita pahami itu. Tapi kita harus punya strategi untuk menangani itu. Ya, salah satunya dalam menangani perkembangan emosi peserta didik, ya, ini guru tidak boleh membuat jarak sosial. Jadi memang di era hari ini ya diusahakan jangan sampai membuat jarak sosial. Siapapun kita pandang sama dan kita beri wawasan yang sama. Yang nomor dua, guru harus terampil mengobservasi karakter peserta didik. Kita harus pinter-pinter mengobservasi karakter peserta didik. Kita harus paham, oh anak yang seperti ini karakternya seperti ini. Dia harus seperti itu. Yang nomor tiga adalah guru dan orang tua harus memiliki kemampuan merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang efek perbuatan. Jadi bukan kok merekam terus gimana, dicatat, enggak. Tapi kita harus memprediksi, oh kalau kita berperilaku seperti ini, nanti kamu akan menjadi seperti ini. Jadi seperti itu, memberikan contoh. Yang kedua adalah kita sebagai guru, implikasi sosialnya kita mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah, perkembangan kooperatif, mengapresiasi perilaku bagus. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, kalau memang siswa kita melakukan sifat sosial yang bagus, ya harus kita acungi jempol. Kalau salah, ya harus kita tegur, tapi dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan peserta didik kita. Yang terakhir adalah implikasi spiritual, yaitu diarahkan menghayati agamanya. Materi yang disampaikan dapat menyentuh permasalahan keagamaan peserta didik. Yang terakhir, memaparkan nilai-nilai Islam yang dan hikmah yang tergantung di dalamnya. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, soalnya waktunya 5 menit ini. Lebih dari itu ya gimana. Yang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya.